Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng teknisi anak PAUD. Baik bos-bosku, di kesempatan video kali ini saya kontennya ingin membahas paket CCTV komplit siap pasang ya. Jadi bukan tentang smartphone, jadi tentang CCTV di pagi-pagi hari ditemenin kukuruyuk ayam. Nah, bosku, di sini saya mau ngajak rekan-rekan itu menjadi seorang teknisi CCTV itu sangat mudah, sangat gampang, dan juga eh, omsetnya lumayan baik gitu. Jadi saya sekarang lebih fokus ke pemasangan CCTV. Nah, jadi buat rekan-rekan yang bertanya-tanya apa aja sih eh, alat yang harus kita siapkan untuk kita memasang CCTV di tempat user atau di tempat orang ya. Nah, dan bisa juga buat teman-teman yang ingin mencoba untuk masang sendiri di rumah dengan cukup membeli barangnya, alatnya, lalu kita pasang sendiri di rumah gitu. Oke ya, langsung aja ya. Eh, di depan kita sekarang ini ada kamera CCTV ini 2 megapiksel. Nah, yang ini adalah kamera outdoor dan yang satunya indoor. Kamera outdoor ini untuk yang di luar ini dia udah desainnya udah anti air ya, karena di sini ada karetnya gitu. Nah, jadi wajib ya, pertama kan kita siapkan alat kameranya. Nah, di sini bosku, di kamera ini ada dua tipe. Kalau yang ini mode infrared. Jadi misal malam gelap gitu ya, nggak ada lampu sama sekali, nggak ada pencahayaan sama sekali, maka akan keluar inframerahnya. Nah, ini lampu-lampu inframerah. Sama yang indoor juga ada. Nah, seperti ini ya gitu. Nah, jenis yang satunya itu yang dibilang itu colorful atau full color, itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, mempunyai lampu. Jadi ini misal di tempat gelap gitu ya, ini lampunya akan menyala. Sama yang outdoor juga seperti itu. Jadi jika nggak ada cahaya, maka lampu ini akan menyala. Jadi siang malam tetap berwarna. Beda dengan yang satunya tadi ya. Yang satunya tadi, yang ini kalau malam nggak ada cahaya, maka akan hitam putih infrared. Oke, lanjut ke alat berikutnya. Itu adalah mesin. Nah, mesin ini DVR gitu ya, atau disebut dengan digital video recorder. Ini banyak juga jenis channel gitu ya. Jadi pertama saya nunjukin yang seperti ini. Ini 4 channel. Nah, jadi di belakang ini hanya ada port 4. 1, 2, 3, 4. Maka hanya bisa kita masukkan atau kita konekkan dengan jumlah 4 kamera doang. Jadi nggak bisa lebih. Makanya di sini hanya diberi 4 channel, 4 port untuk video ini ya. Nah, untuk di atasnya ini ada 8. Jadi ada 8 seperti ini ya. Nah, ini 8 port untuk videonya in. Jadi bisa dipakai untuk kamera ini sampai 8 titik kamera. Terus lanjut lagi 16. Nah, seperti ini. Jadi 16 channel.
16 channel. Di atasnya ada lagi nggak? Ada. Di atasnya itu ada sampai 32 channel. Cuman saya lagi nggak nyetok ya. Jadi di sini kebanyakan teknisi itu memberi harga, itu harga menurut paket. Jadi mulai dari paket 4, paket 8 sampai ke paket 16. Misal user atau customer bilang saya mau kamera 5 gitu. Berarti kita kasih yang 8 channel. Meskipun nganggur 8 titik ya nggak jadi masalah gitu. Oke. Jadi untuk DVR atau untuk mesin rekam itu sudah ya. Sudah. Lalu kita di alat-alat yang kecil ya. Seperti ini. Ini adalah power supply. Nah, power supply. Nah, power supply ini untuk arus kamera ya. Nah, seperti ini. Jadi di kamera itu ada yang namanya jack ini. Ini jack DC ya. Ini pakai arus ini power supply. Oke. Habis itu kita perlu yang namanya jack. Jack itu ada yang jack BNC dan juga jack DC. Nah, jack BNC ini untuk videonya ya, sinyal video. Jack BNC ini dia 2. Jadi kalau 4 sepasang tuh dia sepasang 2 gitu ya. Jadi kalau 4 channel berarti perlu 8. Beda dengan jack DC. Nah, kalau yang jack DC ini untuk arusnya, untuk listriknya ya. Ini jumlahnya sama kayak jumlah kamera. Misal kameranya 4 ya jacknya ini 4. Oke. Lalu kabel HDMI. Nah, kabel HDMI ini untuk menghubungkan antara mesin ini ya, antara mesin DVR ke monitor atau ke TV. Nah, kalau udah bahas soal monitor ke TV berarti kita perlu monitor dan juga TV atau TV gitu ya, TV atau monitor. Jadi kebanyakan saya menawarkan dengan customer itu gini, paket misal paket 4 kamera komplit cuman belum sama monitor atau TV. Karena kebanyakan customer itu dia pakai TV yang sudah ada di rumah. Jadi nggak perlu kita menyarankan untuk beli monitor atau beli TV. Nah, di sini masih ada lagi sebenarnya, cuman saya stok nggak bawa ya. Itu hard disk. Hard disk itu untuk penyimpanan hasil rekaman ya. Hard disk itu kita naruhnya itu di dalam mesin ini. Nah, di dalam sini ini nanti kita taruh hard disk. Cuman saya lagi nggak bawa. Nah, hard disk itu banyak ukurannya. Jadi kita bisa pakai yang 500 giga atau 320 giga atau yang 1 tera, 2 tera kayak gitu. Itu untuk hard disk. Jadi dan juga setelah itu kayak monitor ya, tadi udah kita jelaskan bahwa perlu monitor. Lalu kabel ini banyak tipe juga, kayak kabel RG59 plus power, terus kabel RG6. Nah, seperti itu. Kabelnya seperti ini. Nah, ini kabel RG59. Nah, kabel ini kita bisa beli yang roll isi panjang 100 meter atau juga bisa yang seperti punya saya ini yang 300 meter. Cuman lebih murah kita beli yang 300 meter. Hitungannya per meter lebih murah. Dan jika kita masang di luar kota yang enggak ke
apa ya, ke Halo sama IndiHome atau internet rumahan lainnya, kita bisa menyiapkan router seperti ini ya. Jadi untuk tahun-tahun sekarang ini kan banyak orang yang ingin memantau CCTV-nya bukan hanya lewat dari TV atau monitor doang ya. Jadi mereka pengen memantau itu melalui handphone. Nah, jadi kita carikan alat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merek Tenda. Ini router. Nah, seperti ini, dan di sini sudah ada slot SIM-nya. Nanti di sini ada antena. Nah, kabelan ini nanti masuk ke mesin kita atau DVR kita. Oke ya. Jadi di sini teman-teman, kita sudah satu paket itu ya. Jadi peralatan yang perlu kita siapkan untuk memasang CCTV, pertama tentu mesin DVR, terus kamera indoor atau kamera outdoor. Untuk tipe kalian tinggal pilih mau yang biasa, infrared atau yang colorful. Lalu hard disk sesuaikan ukuran atau jumlah kamera Anda gitu. Jadi kalau kameranya misal 16 kamera, kalau bisa kita pasang hard disk yang 4 tera atau 2 tera gitu ya. Kalau kita pasang 500 giga kayaknya cuman berapa hari sudah habis gitu, atau 4 hari 3 hari kayak gitu ya. Lalu power supply. Nah, power supply ini kita tergantung dengan banyaknya jumlah kamera. Makanya ada yang 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere gitu. Dan jumlah kamera itu pun kita lihat dari panjang tarikan kabel gitu. Kalau misal jumlah kameranya 8 titik tapi kok kabel tarikan itu nggak terlalu panjang, ya nggak perlu kita kasih yang besar-besar ya power supply-nya. Yang 10 ampere pun cukup. Lalu jack BNC sama jack DC. Nah, seperti ini ya, jack BNC, jack DC, terus kabel HDMI. Ini kabel HDMI ini kita ngikutin portnya aja. Misal pakai monitor lama itu kan nggak ada HDMI-nya, cuman ada kabel VGA. Jadi kita pakai kabel VGA itu. Habis itu router Tenda atau router sejenisnya itu sih sebenarnya nih tambahan sih. Kalau kita tinggal di kota itu kebanyakan pakai internet home ya, rumahan itu sudah ada. Nah, di situ untuk kita aksesoris gitu ya. Untuk peralatan tambah-tambahan, material tambahan itu seperti klem kabel gitu ya. Terus kabel tis, dan juga Duradus tuh kalau kita masang kamera outdoor mau di luar, terus jack ini mau kita sumputin gitu biar nggak terkena langsung air. Jadi kita perlu pakai yang namanya Duradus gitu. Nah, terus kayak dak kabel itu kadang ada customer yang ingin kabelnya itu tersumput gitu ya, atau rapi tersembunyi. Jadi kita kasih dak kabel gitu. Oke, sepertinya cukup ya buat teman-teman. Jadi buat rekan-rekan yang ingin masuk ke dunia teknisi CCTV itu sebenarnya sangat simpel ya. Kita nggak perlu training yang sangat-sangat berlebihan atau kayak mana gitu. Cukup dengan kita ingin belajar sendiri atau dibelajari sendiri, itu insya Allah sih mudah. Oke, buat rekan-rekan yang udah nonton video ini, jika bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.